Salam guru penggerak. Salam sehat Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu mengenai aksi nyata yang saya lakukan dari modul 2.3, yaitu percakapan pra-observasi. Perkenalkan, nama saya Yohanes SPD, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 8 yang berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Mauriza Hesti Nurhafifah yang saat ini mengajar di SMK Negeri 1 Cibeber sebagai guru produktif di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Berikut kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Mauriza. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ica. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Syukur saya sehat juga. Makasih Bu Ica sudah datang ke sini ya. Nah jadi begini Bu Ica, kan hari ini kita akan melakukan sesuai dengan yang kesepakatan yang kemarin ya. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Ica seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan terlebih dahulu ya Bu Ica ya mengenai tujuan supervisi akademik ini. Tujuan supervisi akademik ini tentunya untuk pengembangan dari keterampilan atau kompetensi Bu Ica sendiri, dan nanti juga di situ kita akan sama-sama ya melakukan evaluasi mengenai pembelajaran, bagaimana kita nanti bisa meningkatkan pembelajaran kita agar semakin baik. Selain itu, pra-observasi ini juga persiapan awal sebelum nanti Bu Ica melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira nanti untuk kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, Bu Ica akan melakukannya di kelas mana? Untuk kegiatan supervisinya, insya Allah saya akan mengajar di kelas 10 TKJ sesuai dengan kelas yang saya ampu, dan kemudian pada hari Selasa di jam ke-2 dan ke-3. Selasa 13 Agustus ini ya? Oh berarti besok ya Bu ya? Oke baik. Berarti untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas 10 TKJ di hari Selasa di tanggal 13 Agustus 2024 di jam kedua dan ketiga. Kita sepakat ya Bu Ica ya? Oke. Kalau begitu untuk nanti pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ica capai apa di pembelajaran tersebut? Mengacu dengan materi yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti, tujuan pembelajaran yang saya punya untuk siswa adalah yang pertama, mereka bisa memahami prinsip K3LH itu sendiri ya. Kemudian mereka juga mampu mengkoordinir atau memilih bagaimana caranya menggunakan K3LH ini, dan yang terakhir mereka bisa mengimplementasikannya di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi berdasarkan yang Ibu Ica sebutkan tadi ada 3 ya? Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran besok. Kemudian untuk area pengembangan mana yang ingin Bu Ica capai dari pembelajaran besok? Saya lebih memfokuskan kepada area pengetahuan dan juga keterampilan yang kita siswa. Karena kan di area pengetahuannya ya, mereka bisa fokus pada memahami prinsip dari K3LH tersebut. Dan kemudian untuk area keterampilannya, mereka bisa mengimplementasikan di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berarti pembelajarannya akan fokus pada dua aspek. Yang pengembangan, yang pertama pengetahuannya tentang K3LH tadi ya. Kemudian yang kedua juga keterampilan, bagaimana mereka mengimplementasikan pengetahuannya di dalam lingkungan praktik juga ya, dan lingkungan sekolahnya tentunya. Oke, luar biasa Bu Ica. Nanti untuk pembelajarannya adakah strategi, kemudian atau model atau metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Karena sebetulnya ini adalah pertemuan kedua ya Pak, sebelumnya kan saya sudah melakukan pertemuan juga ya. Ini adalah rangkaian dari project based learning sebetulnya, di mana mereka sudah membuat project di awal video, dan kemudian pada pertemuan kali ini saya lebih fokus ke menekankan materi, mereka bisa memahami materi tentang K3LH ini, yang nantinya akan dibungkus dengan diskusi, tanya jawab, dan juga metodenya nanti lebih ke tanya jawab aja sih Pak, gitu, sama
diskusi. Oke, baik. Berarti kalau yang saya tangkap, nanti untuk pertemuan besok itu kan lanjutan ya, pertemuan kedua dari pertemuan pertama yang menggunakan alur project based learning. Tadi seperti yang Bu Ica katakan, ada project yang berupa video yang mereka buat, dan nanti berarti di pertemuan besok kita akan melakukan penguatan ya, penguatan dengan anak-anak, pendalaman materi, terus tanya jawab supaya apa yang mereka kerjakan di pertemuan pertama itu juga semakin dipahami dan diimplementasikan gitu ya. Oke, luar biasa Bu Ica. Terus untuk media pembelajaran yang digunakan untuk besok, apa saja yang digunakan rencananya? Untuk media saya menggunakan PowerPoint atau PPT, dan kemudian yang pastinya dibantu dengan alat-alatnya seperti proyektor dan juga laptop. Jadi fokus ke PowerPoint. Oke, berarti akan menggunakan PowerPoint ya sebagai media pembelajarannya, juga beserta alat-alat sarana prasarana pendukungnya ya seperti tadi proyektor, laptop dan lain-lain. Untuk video tadi berarti akan betul. Dengan video tadi nanti ditampilkan. Oh, berarti video itu akan juga ditampilkan, dijadikan bahan diskusi? Betul. Oh, benar ya, berarti videonya akan digunakan sebagai bahan diskusi juga. Oke, kemudian nanti rencana Bu Ica setelah kegiatan praobservasi ini, harapannya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan itu apa saja? Saya berharap banyak sih ya, khususnya untuk siswa-siswi yang nanti saya ajar. Saya berharap mereka bisa lebih aktif, berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung pun memang berjalan secara kondusif gitu, dimana ada timbal balik antara saya dan juga siswanya. Mereka aktif untuk bertanya, saya juga nanti bantu jawab, dan juga kemudian ya saling aja gitu, saling bertanya jawab. Jadi ya harapannya ya itu tadi, mereka bisa berpartisipasi aktif dan juga berperan aktif di kelas. Oke, berarti harapannya dari segi kegiatan pembelajarannya ya, bahwa murid juga merespon, berpartisipasi aktif dalam setiap proses diskusi ya, tanya jawab yang tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian harapannya semoga terwujud ya Bu ya. Nah nanti berarti untuk besok saya akan masuk ke kelas Bu Ica untuk melakukan supervisi akademik ya Bu Ica ya. Izinnya saya akan datang ke kelas Bu Ica sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati tadi ya. Sekali lagi mungkin saya tekankan di 10 TKJ di hari Selasa besok tanggal 13 Agustus 2024 di jam pelajaran kedua dan ketiga, benar ya? Oke, dan nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang saya temui, yang saya observasi di dalam kelas. Lalu setelah nanti kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan besok, kita juga akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Ica dari kegiatan praobservasi ini, apa sih yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita barusan di praobservasi? Oke. Dengan adanya kita berdiskusi ini hari ini, alhamdulillah saya merasa tercerahkan gitu. Jadi saya harus tahu nih apa saja sebetulnya harus dipersiapkan sebelum mengajar itu. Mungkin ya saya lebih siap gitu kalau untuk mengajar nantinya karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, baik, berarti bisa lebih tercerahkan ya, karena akan sudah bisa memprediksi apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran besok. Oke, terima kasih Bu Ica untuk waktunya ya. Saya rasa sudah cukup untuk praobservasi kali ini, dan semoga nanti supervisi besok bisa berjalan dengan lancar dan juga pembelajaran yang Bu Ica lakukan bisa menyenangkan ya dan bermakna buat anak-anak nanti. Ya mungkin itu saja Bu Ica, terima kasih atas waktunya. Nanti silakan boleh kembali ke ruangan guru. Kita jumpa besok ya Bu Ica ya. Selamat siang Bu Ica, terima kasih. Selamat siang Mbak, terima kasih ya. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Mauriza. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju.